Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Perkenalkan, saya Maulida Fikriya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pembelajaran mufradat dengan media pembelajaran perekayasa. Bisa di next. Sebelumnya nih, perekayasa itu kan merupakan salah satu dari jenis media pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke apa itu perekayasa, nah pastinya kita harus tahu dulu nih apa itu pengertian dari media pembelajaran. Nah, di sini kata media berasal dari bahasa Latin yang berarti medium, yang secara harfiah memiliki arti tengah, perantara, atau pengantar. Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga memiliki pengertian dari berbagai ahli. Nah, di sini ada salah satunya menurut Arif Sadirman, yang mengatakan media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, jika disimpulkan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan pendidik untuk menyampaikan pesan, informasi, atau materi pelajaran yang dapat merangsang pikiran, perhatian, dan minat peserta didik agar tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif. Bisa di next. Nah, terus apa sih fungsi dari media pembelajaran? Nah, di sini media pembelajaran memiliki 5 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi atensi. Nah, fungsi atensi ini merupakan media pembelajaran ini dapat meningkatkan perhatian atau attention siswa terhadap materi. Jadi dari media pembelajaran ini fungsinya dapat menjadi perhatian gitu, atensi yang berasal dari attention. Nah, kemudian yang kedua ada fungsi afektif. Fungsi afektif itu media yang tepat dapat meningkatkan sambutan atau penerimaan siswa terhadap stimulus tertentu. Nah, sambutan tersebut berupa kesediaan siswa untuk menerima materi, pelajaran, dan perhatiannya tertuju pada materi yang sedang diajarkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu yakni siswa yang belajar menggunakan media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili objek-objek yang dihadapi sehingga siswa lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Kemudian yang keempat, ada fungsi motivasi. Motivasi ini berarti membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yakni ada fungsi sosiokultural, yaitu media dapat mengatasi hambatan sosiokultural antar siswa dalam hal komunikasi atau menyampaikan materi pembelajaran. Nah, karena media pembelajaran ini memiliki kemampuan dalam memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Nah, bisa di next. Nah, kemudian ada ciri-ciri media pembelajaran. Di sini ada 3 ciri-ciri media pembelajaran yang dikemukakan oleh Gerlach dan Eli. Nah, yang pertama itu ada ciri fiksatif. Apa sih ciri fiksatif itu? Nah, melalui ciri fiksatif ini menjelaskan kemampuan media yaitu memungkinkan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu ditransportasi kapanpun. Ciri ini amat penting karena objek yang telah dibuat dapat digunakan setiap saat. Nah, kemudian yang kedua ada ciri manipulatif. Nah, ciri manipulatif ini maksudnya kejadian yang prosesnya terjadi dengan memakan waktu yang lama dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu yang singkat atau sebaliknya. Nah, contohnya nih,
dalam proses mekarnya bunga mawar yang memakan waktu yang relatif panjang. Nah, jika direkam, proses pemekaran bunga mawar ini dapat diperpendek durasinya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ciri distributif, yang dimana ciri distributif ini menggambarkan media yang memungkinkan suatu objek didistribusi ke seluruh penjuru tempat kapan saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke perekayasa. Apa sih perekayasa? Nah, perekayasa atau manipulatif adalah benda-benda yang bisa dilihat, yang dapat dilihat dan dikelola dalam situasi belajar. Nah, perekayasa ini seringkali disertakan dalam pusat belajar dan modul pengajaran. Kunjungan laporan, display, dan diorama juga menyertakan perekayasa. Nah, hal ini dapat menarik perhatian siswa dan meningkatkan belajar karena para siswa langsung menanganinya dan memeriksanya. Next. Nah, kemudian ada jenis-jenis perekayasa. Di sini ada 5 jenis-jenis perekayasa. Nah, yang pertama itu ada objek real. Objek real itu seperti koin, perkakas, artefak, tanaman, dan binatang merupakan sebagian dari materi yang paling bisa diakses, menarik, dan melibatkan siswa dalam penggunaan di bidang pendidikan. Hewan gerbil yang dikerumuni di taman kanak-kanak, planetarium yang memperkenalkan kepada siswa SMP mengenai konsep ekologi, dan kumpulan koin era kolonial yang dipajang di kelas kajian sosial SMU merupakan sedikit contoh dari potensi objek real untuk menjelaskan hal-hal yang belum jelas dan merangsang imajinasi. Nah, karena objek real ini bersifat konkret, maka hampir mendekati bagian paling kiri dari kesatuan abstrak konkret, yang artinya bahwa mereka terutama sesuai bagi pembelajar yang sedang menghadapi mata pelajaran yang dengannya mereka memiliki sedikit pengalaman dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, objek real ini digunakan sebagaimana adanya mereka atau mungkin mengubahnya untuk meningkatkan pengajaran. Nah, di sini ada beberapa contoh dari modifikasi objek real nih. Contohnya yang pertama ada potongan. Nah, perangkat seperti mesin dengan satu potongan sisi untuk meningkatkan pengamatan mendalam mengenai cara kerja di bagian dalamnya. Kemudian yang kedua ada spesimen, yaitu tanaman, hewan yang sebenarnya, atau bagian darinya yang diawetkan untuk pengamatan yang mudah. Yang ketiga ada pameran, kumpulan artefak seringkali yang berkaitan dengan sains, sejarah yang disajikan bersama dengan informasi cetakan untuk menggambarkan suatu hal. Kemudian yang kedua, jenis-jenis perekayasa yang kedua itu ada model. Nah, model ini merupakan representasi 3 dimensi dari objek real. Sebuah model mungkin lebih besar, lebih kecil, atau berukuran sama seperti benda yang diwakilinya itu. Model mungkin sangat terperinci atau disederhanakan untuk tujuan pengajaran. Model bisa menyediakan pengalaman belajar yang objek real tidak bisa lakukan. Misalnya, detail-detail yang penting bisa diperkuat menggunakan warna. Beberapa model bisa diuraikan untuk menyediakan tampilan interior yang tidak dimungkinkan menggunakan objek real. Nah, kemudian yang ketiga ada model rakitan. Model rakitan representasi yang disederhanakan dari perangkat yang rumit, umum ditemui dalam pendidikan kejuruan, dengan menyoroti unsur-unsur penting dan menghilangkan detail-detail yang mengalihkan perhatian. Nah, model rakitan akan bisa memperjelas hal-hal yang kompleks. Mereka kadang disusun sebagai model kerja untuk menggambarkan pengoperasian dasar dari perangkat sebenarnya. Nah, kemudian yang keempat ada perekayasa dan peranti lunak komputer. Nah, penambahan perekayasa dan materi langsung untuk para siswa yang disertakan dengan paket peranti lunak komputer merupakan salah satu contoh bagaimana material pengajaran tradisional digabungkan dengan peranti lunak komputer untuk menyediakan pengalaman belajar yang tepat. Nah, sebuah serial CD-ROM Science yang sangat menarik yang menggabungkan kekuatan teknologi dengan keefektifan perekayasa aktual adalah Science Court Exploration
yang dirancang untuk kelas 2 sampai 4. Nah, kemudian ada juga kisah yang menarik dan beranimasi, membuat pertanyaan ilmiah. Nah, kemudian peranti lunak ini memandu para siswa setahap demi setahap melalui proses ilmiah dan menggambarkan bagaimana cara merancang eksperimen. Kemudian yang kelima, yang terakhir ada kit multimedia. Nah, sebuah kit multimedia merupakan sebuah kumpulan material pengajaran atau belajar yang melibatkan lebih dari satu jenis media dan disusun di seputar satu topik tunggal. Kit seringkali memiliki objek real, model, dan model rakitan. Nah, mereka mungkin juga berupa CD-ROM, DVD, material audio dan video, gambar diam, bahan cetakan belajar, peta, lembar kerja, diagram grafik, dan buklet. Nah, beberapa kit multimedia juga dirancang bagi guru untuk digunakan dalam presentasi di ruang kelas. Yang lainnya dirancang untuk digunakan oleh siswa individual atau kelompok kecil. Kemudian di next. Nah, kita akan membahas tentang keuntungan dan keterbatasan Praekayasa. Next. Nah, yang pertama ada keuntungan dari Praekayasa. Di sini yang pertama itu ada realisme. Nah, apa sih realisme? Jadi, Praekayasa ini menyediakan realisme dan menggambarkan konsep yang melibatkan 3 dimensi. Mereka meningkatkan identifikasi benda-benda melalui ukuran, bentuk, atau warna, dan menyediakan pengalaman langsung dan praktek laboratorium. Kemudian yang kedua ada minat. Nah, minat ini menimbulkan minat karena bersifat multisensorik. Nah, setiap orang menyukai menyentuh dan merekayasa objek real untuk memeriksa spesimen yang tidak biasa secara lebih dekat. Kemudian yang ketiga ada kerjasama. Nah, Praekayasa juga bisa menjadi mekanisme ideal untuk merangsang kerja proyek kelompok kecil. Nah, kegiatan belajar kooperatif dapat timbul di seputaran percobaan, penyelesaian masalah, permainan peran, atau jenis-jenis praktik langsung lainnya. Next. Nah, kemudian ada keterbatasannya nih. Selain dari keuntungan, dari Praekayasa ini juga memiliki keterbatasan. Nah, yang pertama itu mahal. Praekayasa itu seringkali lebih mahal daripada material lainnya yang lebih konvensional atau lebih tradisional gitu. Nah, yang kedua itu ada penyimpanan. Bisa menyulitkan untuk menemukan tempat penyimpanan untuk Praekayasa dan untuk mengingat di mana Praekayasa itu berada ketika Anda menginginkan menggunakan mereka. Kemudian yang ketiga itu ringkih. Nah, jadi beberapa dari Praekayasa ini biasanya mudah pecah atau bahkan mudah rusak dan mungkin tidak bisa digunakan lagi. Next. Nah, karena kita di sini menganalisis tentang pembelajaran mufradat dengan media pembelajaran Praekayasa, maka kita harus tahu dulu nih, apa sih itu mufradat. Setelah tadi kita telah mengetahui apa itu media pembelajaran, apa itu Praekayasa, maka selanjutnya kita akan mengetahui nih apa itu mufradat. Ya, di next. Nah, mufradat, apa sih mufradat? Mufradat itu adalah yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kosakata. Kosakata adalah himpunan kata atau khazanah kata yang diketahui bagian dari suatu bahasa tertentu. Pengertian ini dikemukakan oleh Kridalaksana. Next. Nah, di sini ada satu contoh dari alat Praekayasa yang digunakan dalam pembelajaran mufradat. Nah, ini contohnya adalah di sini teman-teman kalau nggak kelihatan juga bisa langsung lihat di PPT-nya ada kincir arah mata angin. Nah, ini merupakan alat peraga yang digunakan untuk pembelajaran mufradat tentang arah mata angin. Seperti ini gambarnya. Ini kincirnya.
yang dimana di sini terdapat nama-nama dari arah mata angin dan bahasa Arabnya. Di sini terdapat al-jihatu, yang artinya arah mata angin. Kemudian yang di sini ada utara, TL timur laut. Di sini ada kode-kode dari artinya. Kemudian yang di sini ada bahasa Arab dari masing-masing arah mata angin. Seperti itu. Nah, alat peraga ini dapat memudahkan seorang guru atau seorang pengajar untuk menjelaskan mengenai mufradat ini gitu, dan dapat mempermudah para siswa juga untuk lebih cepat memahami atau biasanya lebih cepat mengingat jika digunakan alat peraga. Mengapa? Karena merupakan salah satu fungsi dari media pembelajaran. Tadi yang pertama ada fungsi attention. Nah, ini juga dapat menjadi pusat perhatian dari pusat perhatian untuk para pelajar atau para siswa. Nah, next. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.